Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu salisata asyara at-tawakkul. Qala Allah Ta'ala fattawakkalu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Badr, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada kesempatan siang hari ini yang berkah, yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam ibadah, dan sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini kita masih diberikan nikmat bisa melaksanakan keparduan salat zuhur serta berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang sangat mulia, di mana menjadi sebab turunnya rahmat Allah dan para malaikat berbondong-bondong turun ke ini masjid untuk sama-sama mendoakan orang-orang yang sedang duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita nikmat baik sehat walafiat maupun iman Islam yang istiqomah sampai akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, bertemu lagi dengan kesempatan kita, yaitu kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu kitab Syu'bul Iman, yang mana kitab kita ini atau pelajaran kita ini telah sampai pada cabang yang ke-13. Kemarin kita sudah belajar cabang yang 12, yaitu roja, artinya berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cabang ke-13 ini dijelaskan dalam kitab Syu'bul Iman, wa syu'batu salisata asyara. Adapun cabang iman yang ke-13, at-tawakkulu, yaitu bertawakal. Artinya bertawakal adalah menyerahkan segala hasil yang ada pada kita dari hasil upaya kita, berapapun nilainya, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita berserah diri kepada Allah akan hasil usaha yang kita lakukan. Sedetail apapun rencana yang kita buat, planning pekerjaan yang ingin kita kerjakan,
dan hasil yang sudah kita tentukan sebagai acuan kerja kita. Tapi dalam bab tawakal ini kita tidak ada hak sedikit pun untuk meyakinkan hasil kita akan kita capai sesuai harapan kita. Apa sebab? Sebab urusan hasil bukan hak kita. Maka kita diwajibkan sebagai orang-orang yang beriman patawakal. Maka kita harus berserah diri kepada Allah. Tawakal bukan arti pesimis. Artinya kalau begitu hasil usaha kita sia-sia. Justru ketika kita bertawakal pada Allah, maka berapapun hasil yang kita dapatkan, tidak ada kekecewaan pada diri kita. Karena kita menyerahkan hanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah kalian. Berserah dirilah kalian kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kalau kalian mengaku mukminin, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saat ini kita bekerja, berusaha, berencana, dan punya target dalam pencapaian hidup kita, hasilnya masih kita ragukan. Dalam artian kita pengennya sesuai harapan kita, tapi ternyata Allah berkehendak lain, kemudian kita kecewa. Berarti kita tidak tawakal. Maka kalau kita mengaku beriman pada Allah dan cabang iman yang ke-13, kita harus menumbuhkan dalam hati kita yaitu sifat tawakal. Kalau apa? Kalau kita ngaku beriman. Lalu bagaimana jadinya orang-orang yang gak bisa tawakal? Menganggap apa yang sudah dia miliki dan sudah dia cita-citakan dan dia sudah rencanakan dengan ilmu yang ia miliki, target sekian harus bisa tercapai. Kalau nggak tercapai berarti gagal. Lalu Allah di mana? Padahal tawakal ini jauh sebelumnya kita mengenyam pendidikan yang begitu tinggi sehingga kita merasa bisa dan hebat. Orang tua kita dulu belajarnya cuma tawakal, tapi usaha selalu maksimal. Mana contohnya? Petani. Petani kalau tidak punya ilmu bab tawakal, maka yang dia dapatkan pasti hanya menyesal. Apa sebab? Sebab yang dia kerjakan selebihnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Petani nanam padi sebatas kemampuan dia. Mana? Balikin tanah yang kering, kemudian diairin. Setelah diairin, dibalikin lagi tanah menjadi tanah yang lembut. Baru diapain bahasanya? Ditanam benih. Dengan cara sistem pelajaran yang dapat apa? Nandur, nanam sambil mundur. Makanya disebutnya apa? Nandur. Kalau nanam maju, kagak bakal numbuh. Kenapa? Keinjak-injak kita sendiri. Nanju, jadinya nanam sambil maju. Makanya disebutnya apa? Nandur, pakai ilmu, pakai. Setelah dia tanam, apa yang dia lakukan? Apa yang dia bisa? Gak ada yang dia bisa. Maka setelah itu dia tancapkan tawakal dia hanya kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Apakah petani bisa ngeluarin benih kemudian dijadikan apa namanya tuh? Daun-daun yang kecil keluar dari mana? Dari padi tersebut. Apakah petani punya ilmunya? Tidak ada. Petani cuma menanamkan benih ke dalam sawah. Selebihnya adalah kerjaan siapa? Allah. Maka di sini kita harus hadirkan hati kita. Hasilnya terserah Allah. Ya Allah, saya sudah tanam padi. Tolong ya Allah, berikan tumbuhan hasil panen terbaik dari benih padi ini ya Allah. Selebihnya dia tawakal, banyak berzikir dan beribadah pada Allah agar tanaman yang ia tanam mendapatkan hasil panen yang
baik. Maka Allah Subhanahu wa taala buktikan ketawakalan hamba tersebut dengan apa? Allah jadikan padi itu keluar tunas-tunas daun kecil-kecil. Makin lama makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh, kemudian keluar benih-benih padi dari setiap tangkai-tangkai padi. Apakah itu ulah petani? Bukan. Tapi ketika saatnya tiba, petani lihat hasil yang dia perbuat apa? Nanam biji padi. Cuman sampai di situ kemampuannya. Maka Allah berikan hasil terbaik. Tuh padi udah pada nguning, silahkan kau panen. Berarti petani tawakal. Kalau petani nggak tawakal, belum ada teknologi bisa manjangin daun dari biji benih padi. Ada orang kayak begitu. Orang nanam rambutan. Apa petani pernah narik-narik daun dari tanah supaya rambutan tumbuh? Gedein batang pohonnya ukurannya sekian, diameternya ada yang berapa sentian di sini. Terserah Allah. Mau rambutan batangnya ukurannya 0,5 meter atau 5 atau 40 senti, terserah siapa? Allah. Maka orang yang nanam rambutan tawakal kepada Allah. Apalagi kita yang bekerja, yang setiap hari kita keluar dari rumah, kalau kita tidak tanamkan rasa tawakal kita kepada Allah, maka seluruh hasil kerja kita akan kita jadikan hasil yang tidak pernah ada cukupnya untuk diri kita, karena kita tidak tawakal pada Allah. Akhirnya selalu mengejar yang tidak pasti, yang tidak akan pernah cukup sampai kita mati. Inilah pentingnya kita menanamkan, menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang beriman. Karena kalimatnya fatawakkalu in kuntum ta'lamun. Bertawakallah kalian kalau kalian ngaku orang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal ini ternyata memiliki derajat yang beda. Tergantung karakteristik nilai keimanan masing-masing manusia. Jadi tawakal istilah kata ada yang level 1, level 2, level 3. Tinggal kita tawakal kita udah sampai di mana. Maka dijelaskan dalam kitab Syu'bul Iman ini, wa tawakkulu salasu darajatin. Tawakal itu, berserah diri itu terbagi menjadi 3 derajat. Artinya prakteknya orang tawakal tergantung kualitas keimanannya. Yang pertama, ayyakuna halu fi haqqillahi ta'ala wa fi siqali bi kafalati wa inayati kahali siqati bil wakil. Tawakal yang pertama adalah seperti orang bertawakal kepada orang yang ia percayakan. Contoh ada atasan punya bawahan, maka atasan tidak perlu repot-repot ngikutin bawahannya, kerjanya ngapain aja. Karena dia sudah yakin dan percaya bahwa bawahannya atau karyawannya punya kompetensi yang bisa diandalkan. Itu tawakal tingkat dasar. Tapi kita juga masih masih ngawasin, masih mantau berapa hasilnya, lihat kinerjanya. Tawakal mah tawakal, tapi masih ada khawatir. Kerja mah kerja, tapi kadang-kadang ya ntar hasilnya nggak maksimal, ya masih belum cukup. Artinya orang ini sudah beriman pada Allah, ada keyakinan di hati, hasil mah pasti Allah yang ngasih, cuman hati belum ikhlas kalau dikasihnya dikit. Namanya tawakal tingkat dasar. Boleh kayak gitu? Ya boleh saja, tergantung nilai keimanan kita. Kalau kita sudah semakin yakin pada Allah, mulai menerima hasil yang ada, maka tawakal kita naik. Kalau tawakal kita nih kerja mah kerja, capek mah capek terus, malah kadang-kadang dikejar kerjaan yang lain supaya meningkatkan hasil yang lebih maksimal. Tapi pas dapat segini, ya Allah, masih nyebut Allah. Artinya ketika dia susah keluh kesahnya, yang disebut siapa?
Allah. Cuman hatinya masih apa? Khawatir. Tawakal seperti ini adalah tawakal tingkat awam. Artinya tingkat apa? Dasar. Dia bekerja dengan sekuat tenaga, hasilnya diserahkan Allah, tapi ketika hasilnya kurang maksimal, hatinya masih apa? Masih gundah gulana. Ya Allah kok segini amat, begitu bahasanya. Maka ketika itu menjadi beban sama kita, jangan ke situ terus. Tawakalnya naikin. Tingkatkan bahwa apa? Segala sesuatu hasil hak Allah. Tidak ada yang lain. Kita minta hasil yang banyak 10, dapatnya 5. Kira-kira ngeluh apa enggak? Harusnya tidak. Karena kita yakin hasil itu punya siapa? Allah. Maka ningkat tawakal yang kedua adalah tawakalnya ayakuna haluhu ma'allahi ta'ala kahalitib li pihaki umih. Adalah tawakalnya seorang hamba Allah atas ketentuan Allah, hasil kerja dia seperti tawakalnya bayi kepada ibunya. Bagaimana seorang bayi kepada ibunya? Semua serba ibunya. Yang dia lakukan cuma satu, lapar nangis, buang air nangis. Betul? Digigit semut, nangis. Itu kerjaan siapa? Bayi. Karena dia yakin ketika dia butuh, ibunya pasti akan memenuhi segala kebutuhannya. Ini cakep ini. Udah gak ada yang lain. Pokoknya cuma siapa? Ummi. Begitulah seorang hamba ketika dia meningkatkan kualitas ibadahnya pada Allah, rasa tawakalnya semakin meningkat. Ketika hasil tidak maksimal, maka dia akan minta, ya Allah, mungkin masih kurang ikhtiarku padamu ya Allah. Jadi makin mengkoreksi diri, ningkatin kualitas tawakal, berserah dirinya hanya kepada Allah. Seperti apa? Seperti bayi yang berserah diri kepada ibunya. Maka segala sesuatu apa yang ia dapatkan, gimana ibu? Pasti ibunya akan memenuhi kebutuhannya. Tapi bayi masih apa? Masih minta, berusaha. Artinya apa? Bayi masih punya keinginan. Di tingkat level ini, orang punya keinginan, tapi hasil sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya apa? Level khusus. Kalau yang pertama, orang punya keinginan, dia kejar juga sebisa-bisanya, tapi ketika mentok-mentoknya, ya emang udah takdir Allah. Kalau yang kedua, nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak bekerja, yang penting ngukur kemampuan diri, usaha atas perintah Allah, hasil semua saya serahkan hanya kepada Allah. Lalu yang ketiga, level yang ketiga, ayyakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanati mislal mayit baina yadayil ghasil. Tingkatan tawakal yang ketiga adalah tawakal yang paling utama, yaitu tawakalnya seperti apa? Al-mayit, yaitu mayit yang pasrah kepada orang yang memandikannya. Kalau udah mayit, punya keinginan enggak? Kali gitu ngomong sama yang mandiin, bang, sabunnya jangan sabun gip, yang bagusan dikit ya, bisa begitu. Yang penting berbusah kita. Betul gak? Bang, kalau pakai sampo mandiin, samponya jangan apa tuh, sunslik, sunslik. Minta yang bagusan dikit, head and shoulder, gitu kan? Gak ada, mayit pasrah sepenuh hati tanpa ada permintaan apapun. Pokoknya diapain aja sama tukang mandiin mayit, dia nerima. Ini tawakal yang sangat utama. Jadi nggak ada sedikit pun hak kita untuk melakukan hal yang sifatnya di luar kehendak Allah. Udah bagaimana Allah terserah. Artinya apa? Makannya dia, yang ketemu dia makan sate, dia makan. Yang ketemu dia makan ikan asin, dia makan. Karena dia tahu ini semua adalah rezeki pemberian dari Allah yang wajib disyukuri, dan dia berserah diri hanya kepada Allah. Jadi terserah
Allah. Cuman di tingkat ini kayaknya kita belum bisa. Belum sanggup. Kenapa? Karena kita masih banyak keinginan. Pengennya malam tahun baru. Betul ya? Kita bisa bakar ikan, bakar apa lagi? Bakar ayam, bakar jagung, dipila pengennya. Tapi ada peraturan, jangan pada kepila. Apa sebab? Saudara kita masih pada susah di Sumatera. Betul? Apakah kita nggak pasrah? Terpaksa. Hati kita pengennya apa? Ke puncak, ke pila, bakar-bakar. Kenapa? Momennya pas tahun baru. Tapi tawakal kita belum sanggup sampai di situ. Akhirnya cari alternatif lain, bakar-bakar di mana? Di rumah aja. Tapi tetap kepuasannya beda. Tapi kalau tawakal seperti yang ketiga ini, mayit yang dimandikan oleh siapa? Pemandinya, maka tidak ada sedikit pun rasa keinginan apapun yang ia minta kepada Allah. Terserah Allah, karena dia sudah yakin Allah pasti memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Allah pasti menciptakan hambanya disertai dengan fasilitas kehidupan yang termewah, yang terbaik kehendak Allah. Allah pun pasti memberikan rizkinya, pasti yang terbaik menurut Allah sesuai kapasitas hambanya. Inilah tawakal yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika orang bertawakal, apa sih yang ia dapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, baik dia baru level 1 atau sudah level 2 atau bahkan sudah sampai level 3, apa jaminannya? Allah berikan fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan apa yang ia mau. Maka ada satu kisah zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Ada kisah ibu-ibu melahirkan di dalam kubur. Singkat cerita, Sayyidina Umar lagi berkhutbah, lagi berdakwah di hadapan para orang mukmin. Datang bapak-bapak lewat, gendong anaknya. Ditegur Sayyidina Umar. Pas ditegur Sayyidina Umar, ditanya, orang tua itu jawab, "Demi Allah, wahai Khalifatul Rasulullah, ini adalah anakku. Ibunya melahirkannya saat ibunya sudah meninggal." Kaget Sayyidina Umar. Ditanya, "Gimana kisah begitu? Coba ceritakan." Begini, wahai sahabat Umar bin Khattab, ya Khalifah. Dulu saat istriku masih hidup dalam keadaan hamil besar, aku punya tugas untuk keluar rumah melaksanakan safar, atau kita bilang berniaga beberapa hari ke depan. Ketika aku mau keluar dari rumah, istriku panggil-panggil, "Papa," atau "Ayah, mau kemana? Saya mau pergi, lama, ada urusan." Papa tega ninggalin saya dalam keadaan hamil seperti ini. Apa kata si orang tua tadi? Kata si bapak, "Bu, tenang, sabar. Saya pergi nggak lama. Paling sebulan 2 bulan. Insya Allah anak kita yang berada di rahim engkau, janinnya aku sudah titipkan kepada Allah. Aku sudah bertawakal kepada Allah." Hati si bapak yakin kepada Allah. Allah pasti menjaga bayinya. Singkat cerita dia pergi tuh. Safar atau ada urusan bisnisnya. Pas pulang ke rumahnya, tiba-tiba di rumahnya ramai banyak orang. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya telah meninggal dunia. Ketika istrinya sudah meninggal dunia, kemudian dikuburkan, si suami ini pergi keluar ke rumah saudaranya, berkumpul dengan anak-anak dari pamannya. Lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba ada yang ngabarin. Di bake ada yang ngabarin, Pak, ada apa? Ada kejadian aneh, ini rahasia ilahi." "Kenapa emang?" "Kuburan istri bapak keluar asap." Mungkin ada pogging gitu kan ya. "Aku
keluar asap. Masa sih? Serius? Langsung dia beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, demi Allah, aku ini orang yang paling tahu bagaimana kelakuan istriku. Dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ibadahnya. Kalau saat ini kuburannya berasap, jangan sampai kuburan berasap itu adalah pertanda dia disiksa. Maka buru-buru si suami ngambil apa? Perangkat buat gali kubur. Kapaknya, paculnya, congkrangnya diajak tuh saudara-saudaranya. Pas sampai di pemakaman, tiba-tiba apa yang terjadi? Itu makam istrinya sudah terbuka lebar, dan tiba-tiba di jasad istrinya, di pelukan istrinya, ada sesosok jabang bayi yang sudah hidup, sudah lahir. Kemudian suami tersebut turun, ngambil itu bayi, dipeluk itu bayi, digendong. Di dalam kuburnya terdengar suara hatif, suara tanpa wujud, memanggil si suami tadi, wahai bapak-bapak atau kira, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya, titipanmu yang kau titipkan kepada Allah, yaitu anakmu kau titipkan kepada Allah, maka Allah jaga titipanmu, dan sekarang ambil titipanmu. Maka kalau sekiranya kau menitipkan pula istrimu, pasti Allah pun akan menjaga istrimu. Tapi takdir Allah sudah berjalan. Emang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada dia supaya suami tersebut tidak mengucapkan kalimat apa? Bertawakal juga tentang istrinya. Allah bikin cerita hidup ini menjadikan pelajaran buat kita agar kita bertawakal kepada Allah. Sampai segitunya. Bab apa? Tawakal. Maka ketika kita bertawakal, apapun tugas kita, apapun aktivitas kita, maka hasilnya kita akan gantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada tawakal dalam diri kita, nggak ada kerja capek alias ngeluh, nggak ada hasil sedikit alias ngerasa kurang. Jadi apa timbulnya? Timbulnya optimis dan tetap semangat dalam bekerja, dan hasil sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dapat, maka yang keluar dari kita adalah ucapan alhamdulillah. Jadi rangkaian daripada syair atau bait Sya'bul Iman dalam bait ini, yaitu yang pertama kita belajar ada 4 cabang iman. Yang pertama, wahbub ilahaka khab alima iqabihi, maka cintalah engkau kepada Allah, tanamkan rasa khauf, takut kita akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Walirahmatir jutawakalan ya muslimu, dan mengharap rahmat Allah, maka hadirkanlah roja dan bertawakal pada Allah, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'alimna lazi yanfa'una, rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqna wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.